Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan video roleplay kami mengenai pengkajian di rumah sakit jiwa yang diperankan oleh Steve sebagai pasien, Lisa sebagai perawat 1, Tasya sebagai perawat 2, Bisa sebagai kakak dari pasien, dan saya sendiri sebagai ibu pasien. Adapun sinopsis dari video roleplay kami adalah sebagai berikut. Pasien dibawa ke rumah sakit karena sering marah-marah, merusak barang-barang di rumah, sering ingin bunuh diri karena merasa dirinya tidak berguna akibat kecelakaan yang pernah ia alami sehingga kaki kirinya diamputasi. Pasien suka melamun, berbicara, dan tertawa sendiri, serta pasien sering mendengar suara seperti orang sedang mengejeknya. Penyebab pasien mengatakan merasa tertekan dan malu atas semua teman-teman sekitar lingkungannya yang mengatakan pasien si buntu. Adapun video roleplay kami adalah sebagai berikut. Oke. Baik, selamat siang Kak, selamat siang Ibu. Di sini saya perawat Tise dan rekan saya perawat Tasya. Di sini kami ingin mengkaji mengenai kondisi Kakak, dan pengkajiannya akan dilakukan di sini saja, waktunya kurang lebih 30 menit. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu dan kakaknya bersedia? Ya, bersedia, Suster. Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti boleh dijawab sama kakaknya langsung, dan boleh juga dijawab sama ibunya. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya, boleh saya lihat dulu gelang namanya? Ini sus. Oke, boleh sebutkan namanya, Kak? Nama lengkap. Stephen Ista. Stephen Ista. Boleh sebutkan tanggal lahirnya? 19 Juli 2001. 2001. Oke, baik. Sesuai. Baik, di sini kita akan mulai kan pengkajiannya. Pertama, boleh sebutkan lagi namanya? Stephen Ista. Stephen Ista. Umurnya? Umur 20 tahun. Umur 20 tahun. Jenis kelamin laki-laki. Oke, status perkawinan. Apakah sudah menikah atau belum? Belum sus. Oke, belum menikah. Kalau boleh saya tahu agamanya apa ya, Kak? Kristen Protestan sus. Agama Kristen Protestan. Sukunya? Suku Dayak. Suku Dayak. Untuk bahasa yang digunakan sehari-hari, bahasa apa ya, Kak? Kalau sehari-hari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, baik. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan pendidikan. Pendidikan terakhir Kakak Stephen, kalau saya boleh tahu itu apa ya, Kak? Pendidikan terakhir SMA sus. Pendidikan terakhir SMA. Pekerjaan saat ini? Pelajar. Pekerjaan saat ini pelajar. Oke, baik. Untuk alamat tempat tinggalnya, alamatnya boleh disebutkan di mana, Kak? Kalau alamat Jalan Raya Dawar, RT 2, RW 3, Kecamatan Sanggoledo, kemudian Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Oke, baik. Oke. Di sini saya ingin bertanya terkait dengan alasan dibawanya ke rumah sakit. Boleh ibu atau kakaknya yang menjawab juga. Oke. Apa alasan kakak Stephen ini dibawa ke rumah sakit? Saya bantu jawab ya, Suster. Stephen ini dibawa ke rumah sakit karena pada saat tertentu Stephen ini sudah suka marah-marah, Suster. Terus dia merusak barang-barang, terus dia juga suka melamun, terus suka kayak aneh-aneh gitu, Suster. Terus puncaknya Stephen ini ingin bunuh diri, jadi kita panik, Suster. Makanya kita ingin membawa dia ke rumah sakit agar dia bisa dirawat. Oh,
Oke, baik Ibu. Nah, Kakak Stephen ini mulai marah-marahnya, mulai emosinya tidak terkontrol itu kira-kira mulai dari kapan ya, Bu? Sejak 2 bulan terakhir ya, Suster. Sejak 2 bulan terakhir. Iya. Ya, kalau boleh saya tahu itu sebenarnya awalnya bagaimana sehingga si Kakak Stephen ini mulai marah-marah, bahkan sempat ingin bunuh diri. Oke, baik. Ibunya Mohon atau maaf, kakaknya? Suster. Iya. Saya ulang pertanyaannya ya. Nah, kan tadi katanya eh, Kakak Stephen ini kan sempat marah-marah, emosinya tidak terkontrol itu kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan bahkan puncaknya sempat ingin bunuh diri. Nah, kalau boleh tahu itu diakibatkan karena apa ya, Bu? Karena itu ya sus, dia kan mengalami kecelakaan ya, lalu yang mengakibatkan kakinya harus diamputasi pada saat itu. Nah, dari situ dia mungkin mulai nggak terima ya, karena kondisinya saat itu juga. Terus dia juga merasa dirinya tuh nggak nggak kayak anak-anak yang lainnya seperti itu. Jadi dia mungkin udah mulai merasa menolak dirinya seperti itu, Suster. Oke, baik. Itu kecelakaannya berarti sekitar 2 bulan yang lalu. Itu kecelakaannya terjadi kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tunggal, atau bagaimana ya? Kakaknya Stephen ya tadi? Iya, saya kakaknya. Itu kecelakaan, Suster. Dia Kecelakaan di lalu lintas? Iya, kecelakaan lalu lintas. Oke, sekitar 2 bulan yang lalu. Saya ingin lanjut bertanya terkait dengan riwayat keadaan Kakak Stephen ini, boleh Kakak Stephen ataupun keluarga juga yang jawab. Nah, di sini kan dia sempat juga kecelakaan. Apakah sempat ada trauma atau sebelum-sebelumnya sempat ada trauma di otak atau trauma kepala? Oh, nggak ada sih dia. Kalau Ada sus. untuk yang kemarin, ya nggak ada ya. Untuk trauma kepala dia nggak ada, cuma di kakinya aja. Oh, berarti kepala aman ya, Bu ya? Kakak maksudnya, kakaknya. Oke. Nah, saya ingin bertanya lagi terkait dengan riwayat kesehatan riwayat anggota keluarganya. Apakah ada anggota keluarga yang bisa melihat atau mendengar sesuatu yang tidak pernah dilihat atau didengar orang lain? Kalau dari keluarga sih nggak ada ya, Suster. Tapi si Stevennya yang kayak gitu, Suster. Dia suka bilang dia dengan suara-suara orang ejek-ejek dia kayak gitu, Suster. Oke. Nah, selanjutnya saya tanya lagi ya, Bu ya. Nah, dari anggota keluarga juga, apakah ada yang suka marah-marah? Marah-marahnya itu sulit dikendalikan. Kalau dari kerja nggak ada, terus tapi Steven setelah aplikasi suka marah-marah terus, Suster. Oke, balik lagi ke kakak Stephen-nya yang suka marah-marah. Oke, setelah kejadian itu, setelah amputasi. Selanjutnya saya tanya lagi, apakah ada anggota keluarga yang perasaannya mudah berubah dengan cepat? Nah, dari awal dia udah senang, terus tiba-tiba berubah jadi sedih gitu. Ada nggak, Bu? Balik lagi ya, Suster, kalau misalnya dari keluarga kita nggak ada sih, Suster. Tapi Stevennya yang suka berubah mood, kadang dia diam, tapi pada saat tertentu tuh dia marah-marah. Suka itu, Suster, emosi, kadang nggak jelas, kadang nangis juga. Jadi emosi dia berubah-ubah terus, Suster. Oke, baik. Eh, saya ingin tanya lagi, Ibu, di sini apakah ada anggota keluarga yang sulit menjalani komunikasi dan hubungan dengan orang lain atau lingkungan sekitar? Ada nggak, Bu?
Nggak ada sih sus, cuman ini balik lagi ya sus, Stevennya sekarang udah agak menghindari keramaian, dia nggak bisa lihat orang-orang banyak gitu, nanti dia langsung ngamuk kayak gitu sus. Oke, baik Ibu. Kalau dari anggota keluarga sendiri tidak ada kecuali dari kakak Stephen-nya. Nah, selanjutnya, adakah anggota keluarga yang memiliki mungkin riwayat dulu itu suka mengurung diri dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, inginnya tuh sendiri aja, ada nggak? Itu nggak ada sih sus. Oke, nggak ada ya Bu ya. Nah, di sini saya ingin bertanya lagi, ini pertanyaannya mungkin boleh dijawab oleh kakak Stephen-nya juga atau keluarga juga. Nah, apakah sebelumnya pernah melakukan pengobatan terkait dengan gangguan jiwa, Bu, atau kakak Stephen juga boleh jawab? Nggak ada sih. Nggak ada sus. Nggak ada, oke. Kakak Stephen pernah memiliki riwayat penggunaan narkotika atau zat berbahaya nggak? Nggak ada sus. Nggak ada, oke. Kalau penggunaan alkohol, pernah konsumsi alkohol nggak? Ya, pernah sus. Itu waktu SMA, ya. SMA. Itu konsumsinya sering atau hanya beberapa kali atau gimana? Sering sus. Kalau ngumpul Oke. sama teman, ya. Berarti terakhir konsumsi alkohol itu SMA. Ya, SMA. Berarti baru lah ya berhenti konsumsi alkohol. Iya sus. Oke. Selanjutnya ini saya tanya lagi ke kakak Stephen terkait dengan pengalaman masa lalu. Apakah ada pengalaman masa lalu yang mungkin tidak menyenangkan dan mungkin mengakibatkan trauma? Ada nggak, Kak? Ada sus. Mungkin waktu saya kehilangan ayah saya itu sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, itu saya merasa sangat kehilangan. Kemudian ini sekarang ya sangat sedih karena kaki diamputasi, terus nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bantu orang tua, nggak bisa kuliah, jadi gitu. Oke, jadi pernah eh, kehilangan ayahnya sekitar 2 tahun lalu. Saya ingin tanya lagi di sini kan kehilangan 2 tahun lalu. Sekarang setelah ayah meninggal itu sekarang gimana? Apakah sudah dapat menerima atau masih menyangkal atau masih marah dengan keadaan atau depresi itu bagaimana? Kalau sekarang sudah bisa menerima, tapi kadang-kadang masih kadang tidak menerima, tapi kadang menerima gitu. Jadi di tengah-tengah. Oke, berarti bisa dibilang tawar-menawar lah ya. Kadang-kadang terima keadaan, kadang-kadang bertanya, nggak menerima keadaan gitu. Ya, kayak Oke, gitu sih. saya ingin tanya lagi, ketika berduka, ketika kehilangan, responnya itu gimana? Apakah menangis, tidak bisa tidur, depresi, atau gimana? Iya, waktu itu pas kehilangan saya nangis, kemudian sempat depresi, eh, tidak nafsu makan. Terus yang amputasi ini juga saya sangat depresi, karena kan kehilangan alat gerak saya gitu. Saya sulit mau ngapa-ngapain. Oke, jadi eh, ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, menangis, terus tidak bisa tidur, nafsu makannya juga berkurang, bahkan depresi Kak ya. Iya, sus, seperti itu. Oke. Baik, di sini saya lanjut bertanya terkait dengan pola asuh dalam keluarga. Nah, dalam keluarga ini boleh dijawab oleh ibunya atau boleh dijawab oleh Kakak Stephen juga atau dengan saudara Stephen juga. Nah, di sini dalam pola asuh keluarga
seperti dalam pengambilan keputusan dalam keluarga, apakah dilakukan oleh orang tua secara penuh untuk memenuhi sepenuhnya keinginan dari kakak Stephen, atau diberikan hak setiap anggota keluarga, atau setiap keluarga boleh nih ambil keputusan masing-masing tanpa campur tangan orang tua. Kalau saya bantu jawab ya, Sister. Kalau Stephen sendiri sih nggak ada ya, maksudnya larangan-larangan untuk kayak Stephen menentukan apa yang dia mau gitu. Jadi Stephen boleh nentuin gitu, dari kadang sih kalau dari mama juga, dari kita juga, saya juga sebagai kakaknya, nggak ada gitu, maksudnya yang terlalu mengatur dia kayak gitu. Oke, jadi tidak ada, maksudnya tidak dari keluarga sendiri tidak ada tekanan atau apa, diberikan hak bebas untuk setiap anggota keluarga, khususnya untuk kakak Stephen-nya juga. Iya, Oke. Di sini saya lanjut tanya, pendidikan terakhirnya tadi SMA, benar kan Kak ya? Ya, benar. Iya benar. Oke. Nah, selama menempuh pendidikan, mulai pendidikan sampai dengan SMA. Nah, keberhasilan apa yang ditempuh sampai dengan SMA? Kalau saya boleh tahu. Kalau dulu dari kecil sampai SMA, saya sering mendapat juara kelas, terus sering ikut itu pertandingan badminton, itu juga juara. Tapi sekarang sedih dan tidak bisa ngapa-ngapain, kaki diamputasi. Gitu. Itu sih, Sus. Oke, jadi keberhasilannya itu juara-juara di kelas sama ada menang badminton ya. Iya, Sus. Oke. Nah, selain keberhasilan, kegagalan. Nah, kegagalan ada nggak kegagalan yang mungkin dialami selama menempuh pendidikan? Kalau kegagalan mungkin saat ini, Sus. Ini kan saya lagi kuliah, tapi kecelakaan terus kaki saya diamputasi. Nah, jadi saya tidak bisa melakukan yang lebih lah, kayak ikut organisasi gitu. Susah jadinya. Oke. Untuk saat ini, merasa kegagalannya saat ini karena kaki diamputasi dan merasa tidak bebas lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, contohnya organisasi. Nah, di sini saya ingin tanya lagi, tadi pekerjaannya itu pelajar, benar kan Kak ya? Pelajar, tidak ada maksudnya pekerjaan sampingan lainnya. Iya, tidak ada. Oke, pelajar. Oke, baik, di sini saya tanya terkait dengan konsep diri, terkait dengan diri kakaknya sendiri, Kakak Stephen. Nah, saya ingin tanya, bagaimana persepsi kakak terkait dengan tubuh kakak? Kalau persepsi saya terkait tubuh saya, mungkin kalau sekarang saya masih bisa bersyukur, namun ada beberapa hal yang saya tidak suka di bagian tubuh saya, itu kaki saya yang di bagian amputasi. Nah, kalau untuk bagian lain kayak tangan, tubuh saya masih suka, tapi untuk bagian kaki saya merasa minder di bagian tersebut. Oke, baik. Nah, selanjutnya tentang ideal diri. Nah, setiap kita pasti memiliki kayak idealnya kita itu gimana kan ya. Nah, di sini saya ingin tanya, menurut Kakak Stephen, idealnya diri Kakak itu bagaimana, sebagai seorang anak mungkin, sebagai seorang adik, atau sebagai seorang mahasiswa juga? Kalau sebagai seorang anak, mungkin saya ingin berbakti ke orang tua, terus ke kakak saya. Terus kalau jadi mahasiswa ya, saya ingin mahasiswa yang aktif gitu, Sus. Oke, merasa ideal ketika menjadi seorang anak dapat berbakti kepada orang tua dan ke kakaknya juga, merasa ideal ketika menjadi seorang mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang aktif. Bisa dibilang mahasiswa yang produktif gitulah ya Kak ya. Iya, Sus. Oke,
Untuk sekarang ini bagaimana dengan peran diri kakaknya, kakak Stephen? Kalau peran diri, kalau sekarang kan saya sebagai seorang anak, ya mungkin kalau untuk sekarang saya udah tidak bisa ngapa-ngapain nih, karena udah kaki saya kan amputasi, jadi hanya bisa diurus orang tua. Kalau untuk jadi mahasiswa, saya masih bisa kayak mengikuti kelas online seperti itu, Kak. Terus. Oke, baik. Saya tanya lagi. Nah, dari kecil sampai dengan saat ini, merasa cukup bangga nggak? Pernah puas nggak dengan diri kakak Stephen? Kalau dari kecil sampai SMA, saya puas dengan diri saya. Karena kan saya bisa melakukan segala hal yang saya mau. Tapi kalau untuk sekarang, saya sangat tidak puas. Karena mau ke toilet, mau berpindah dari tempat tidur juga sudah sulit. Jadi sangat tidak puas kalau sekarang. Oke, baik. Nah, di sini saya ingin tanya lagi mengenai identitas diri. Nah, di sini kakak Stephen dikenal sebagai apa? Kalau di keluarga ya pastinya saya sebagai seorang anak. Tapi kalau di luar, di kampus ya saya sebagai mahasiswa. Oke, baik. Mungkin dari saya ini adalah beberapa pertanyaan saya. Nah, akan dilanjutkan dengan rekan saya, Perawat Tasya. Makasih Kak Stephen. Baik, Sus. Oke, baik. Kita lanjut ya, Kak ya. Boleh dipanggil Stephen aja nih, nggak, Kak? Ya, boleh. Oke. Suster mau bertanya ya. Kalau Stephen sendiri berada pada suatu masalah yang sedang Stephen hadapi, biasanya bagaimana cara Stephen untuk menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya, Stephen mungkin berdiskusi dengan teman Stephen atau orang-orang yang lebih tua, atau Stephen mencari cara agar Stephen bisa lari daripada masalah tersebut, atau Stephen sendiri berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Kalau dalam keadaan seperti itu mungkin saya lebih suka menyendiri dan mendengarkan musik. Jadi lebih ke menghindari daripada masalah tersebut ya. Iya, Sus. Kalau Stephen sedang marah, kebiasaan apa yang biasanya Stephen lakukan? Seperti mendengarkan musik, atau berdoa, atau menyendiri, atau mengonsumsi minuman keras, atau mungkin Stephen sendiri lari dari rumah. Kalau marah, kalau sekarang mungkin orang tua saya sama kakak saya sudah tahu lah kalau saya marah. Saya sering membanting-banting barang, marah-marah aja jelas kayak gitu terus. Jadi semenjak Stephen sakit, Stephen marah itu kebiasaannya suka ya membanting-banting barang dan juga melemparkan barang ya. Iya, terus. Oke, baik. Tadi Stephen dan keluarga juga sudah mengatakannya kalau Stephen sendiri adalah berasal dari budaya suku Dayak. Dari budaya Stephen sendiri, apakah ada hal-hal yang menekan Stephen secara pribadi? Kalau dari budaya atau kebiasaan orang di sekitar saya, mungkin saya agak tertekan karena anak laki-laki seusia saya kalau di sekitar saya sudah bisa bekerja, sudah kasih uang ke orang tuanya. Jadi saya merasa minder karena kan di rumah saya hanya untuk saat ini saya hanya baring. Mungkin saya merasa menyulitkan orang tua dan kakak saya. Jadi saya tertekan kalau lihat
orang-orang sekitar seperti itu. Jadi saat ini Stephen merasa tertekan ya karena tidak bisa memenuhi ketentuan dari budaya Stephen sendiri, seperti Stephen katakan tadi. Iya, Sus. Kalau dari kalau dari agama sendiri, apakah ada nilai-nilai agama yang membuat Stephen merasa tertekan? Kalau dari nilai-nilai agama, sepertinya tidak ada. Tidak ada ya. Selanjutnya, Suster mau bertanya. Stephen dalam kondisi saat ini dari pihak keluarga, siapa saja sih yang memberikan dukungan kepada Stephen dan dalam bentuk seperti apa biasanya keluarga memberikan dukungan kepada Stephen? Kalau untuk sekarang karena ayah kan udah nggak ada, jadi hanya ibu sama kakak. Jadi mereka yang sekarang dukung saya, berdoa biasanya seperti itu, Sus. Jadi ibu dan kakaknya Stephen sendiri setiap harinya memberikan doa ya kepada Stephen untuk berdoa agar selain daripada keluarga, apakah ada lingkungan dari luar keluarga yang memberikan dukungan kepada Stephen? Kalau dari luar mungkin kemarin ada itu anak-anak gereja bantu kunjungan ke saya sama doain. Jadi kalau dari lingkungan luar keluarga ada komunitas ya dari gereja memberikan dukungan seperti mengunjungi Stephen dan memberikan doa kepada Stephen. Iya, Sus. Selanjutnya, Suster mau bertanya juga untuk saat ini, apakah Stephen sendiri memiliki aktivitas sosial yang diikuti? Kalau sekarang saya tidak ada mengikuti apapun karena udah nggak tahu ini mau ngapain kalau dalam kondisi kayak gini. Jadi tidak ada ya untuk saat ikuti. Untuk teman-teman Stephen sendiri, apakah Stephen masih memiliki teman-teman yang bisa Stephen ajak ngobrol atau main bareng saat ini? Kalau saat ini mungkin hanya 2 orang teman saya, itu pun teman SMA yang masih akrab. Kami paling ngobrolnya ada 1 orang yang biasa telepon, tapi ada yang main ke rumah 1 orang. Gitu, Sus. Jadi, walaupun di kondisi Stephen saat ini tetap ada ya teman yang datang pada Stephen, 2 orang ya tadi ya. Iya, sih. Selanjutnya, Suster juga mau bertanya nih, ya di saat kondisi Stephen yang sekarang ini, apakah Stephen bisa menentukan suatu keputusan yang Stephen ingin lakukan ke depannya, Stephen sendiri gitu yang mengambil keputusan tersebut secara mandiri. Kalau sekarang mungkin saya sudah tidak tahu yang mau ngapain karena udah buntu rasanya. Ini kaki juga udah nggak ada, diamputasi, jadi dan nggak bisa ambil keputusan. Jadi buat Stephen merasa sudah tidak mampu lagi untuk mengambil keputusan sendiri. Oke, baik, saya juga mau bertanya dari pihak keluarga juga, baik dari kakak kandungnya Stephen dan juga dari ibunya Stephen. Mau bertanya, dalam 2 bulan terakhir dikatakan bahwa Stephen sempat ya memiliki rencana untuk bunuh diri. Dalam 2 bulan terakhir ini, bagaimana sikap Stephen yang berubah? Misalnya, apakah Stephen suka menyendiri? Stephen suka mungkin berhalusinasi, Stephen suka ketawa-ketawa sendiri atau bahkan marah-marah hingga tidak terkontrol. Boleh dijelaskan baik oleh
kakaknya Stephen sendiri atau oleh ibunya Stephen? Ya, saya akan jawab ya, Sister. Dia dalam 2 bulan terakhir itu semenjak dia mau bunuh diri itu dia emang orangnya suka menyendiri ya. Dia udah mulai suka menyendiri, terus dia tuh mulai takut buat bersosialisasi. Bahkan kayak untuk ikut mulai beribadah tuh dia jarang. Terus dia tuh juga sering merasa cemas. Kalau dia tuh jadi kayak pikiran dia tuh negatif gitu loh, kayak dia tuh bakalan dibully padahal orang-orang datang mau kunjungin dia, mau berdoa buat dia, tapi dia merasa cemas, takut, kayak nggak diterima oleh orang-orang sekitarnya kayak gitu. Jadi dia bener-bener merasa cemas, terus dia suka kayak bilang pergi sana gitu. Jadi dia suka emosinya itu nggak terkontrol kadang-kadang kayak gitu. Perubahan-perubahan yang terjadi pada Stephen sudah mulai menghindari ya yang namanya kegiatan sosial, bertemu dengan orang lain, bahkan dia sering marah ya di saat-saat tertentu dan amarah tersebut tidak terkontrol. Bahkan saat ini Stephen sudah mulai jarang beribadah ya. Selanjutnya, Suster juga mau bertanya nih pada Stephen sendiri. Apakah Stephen menyadari bahwa saat ini Stephen memiliki masalah kesehatan pada diri Stephen? Kalau sebenarnya saya menyadari sih. Stephen menyadari ya bahwa ada masalah kesehatan yang ada pada Stephen. Oke, baik. Saya juga mau bertanya, Stephen pernah nggak merasa mendengarkan sesuatu hal yang mengganggu Stephen sendiri ataupun melihat sesuatu yang mengganggu Stephen, mungkin bisa pada saat Stephen mau tidur ataupun pada saat Stephen sendiri, ada nggak hal-hal yang mengganggu Stephen sendiri seperti itu? Baik dari penciuman, dari perabaan, Stephen mungkin merasa ada sesuatu yang memegang Stephen dan sehingga Stephen merasa ingin menggaruknya seperti itu. Iya, saya sering itu dengar yang aneh-aneh. Jadi kalau mau tidur, kalau saya sendiri itu banyak gitu orang bilang saya buntung-buntung gitu. Jadi Stephen merasa ada yang berbicara ya kepada Stephen seperti ungkapan-ungkapan yang mengganggu Stephen ya, seperti yang Stephen sampaikan tadi. Oke, baik. Yes. Daripada yang sudah kita bicarakan tadi, baik dengan suster tadi yang pertama, Stephen masih ingatkan kita saat ini melakukan apa? Iya, Sus, masih. Oke, kita melakukan pengkajian ya. Kalau untuk ingatan-ingatan mungkin saat Stephen masih sekolah dulu, kenangan-kenangan Stephen saat Stephen belajar, katanya menang ya Olimpiade dan juga badminton ya. Stephen masih bisa mengingat itu semuanya. Masih, Sus. Tapi kalau sudah ada orang yang berbisik di telinga saya itu sudah kacau biasanya. Itu buat pikiran saya lain jadinya. Tapi Stephen sebenarnya masih bisa mengingat, hanya saja terkadang ada yang mengganggu ya, sehingga itu membuat pikiran Stephen menjadi kacau. Oke. Jadi begitu ya, pengkajian kita hari ini sudah selesai. Mungkin nanti ada beberapa hal yang dikaji lebih lanjut lagi. Nanti kita akan infokan lagi ya, baik pada Stephen dan juga keluarga. Kami juga akan berkoordinasi dengan dokter terkait keputusan apa yang akan kita lakukan selanjutnya ya. Terima kasih kepada Ibu, kepada saudari Stephen, dan juga kepada Stephen sendiri yang sudah memberikan waktunya dalam pengkajian kita ini. Jadi, kalau begitu, saya dan saya Tise, kami pamit ya. Terima kasih untuk waktunya. Baik, Sus. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster.